Jakarta Utara masih diselimuti kabut tipis saat sebuah jenazah anak muda ditemukan tergeletak di belakang kontainer tua di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Matanya terbuka tanpa nyawa, mulutnya berbusa, dan di tangannya masih tergenggam plastik kecil berisi sisa serbuk putih. Petugas pelabuhan yang menemukannya gemetar, karena ini adalah mayat ketujuh dalam sepekan, semuanya dengan ciri yang sama, overdosis narkoba murah jenis baru yang masuk tanpa jejak. Di ruangan gelap yang dijaga ketat di markas besar BIN, laporan demi laporan menumpuk di meja Direktur Intelijen Dalam Negeri. Gambar satelit, transaksi mencurigakan di pelabuhan, dan laporan warga tentang anak-anak yang mendadak kaya karena menjadi kurir, semuanya menunjuk pada satu simpulan, Jakarta Utara sedang dikuasai oleh sindikat narkoba yang tak terlihat tapi sangat nyata. Namun yang lebih mengerikan, para penyelidik mencium adanya perlindungan dari oknum aparat dan pejabat tinggi yang membuat jaringan ini kebal hukum. Presiden Prabowo Subianto sedang duduk di ruang kerjanya di Istana Merdeka ketika laporan intelijen itu tiba di tangannya. Ia membaca pelan, satu demi satu lembar, semakin lama dahinya berkerut, rahangnya mengeras. Ketika mencapai halaman terakhir, ia menutup map dengan keras hingga secangkir kopi di mejanya berguncang. Ini bukan kriminal biasa, gumamnya pelan, ini pembusukan negara dari dalam. Matanya menatap lurus keluar jendela, menembus langit Jakarta yang mulai kelabu. Pukul 2.17 dini hari, Ajudan Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk datang ke istana tanpa menunda. Prabowo tidak menunggu esok hari. Ia tidak bisa tidur ketika negara yang ia pimpin diracuni oleh narkoba yang membunuh anak-anak bangsa. Ia teringat masa muda para prajuritnya, teringat sahabat-sahabatnya yang gugur demi merah putih, dan kini generasi baru dihancurkan bukan oleh peluru musuh, tapi oleh benda haram yang diselundupkan diam-diam. Sementara itu, di sebuah gudang kontainer dekat pelabuhan, seorang pria Tambun berkopiah, mengenakan batik mahal dan cincin berlian, sedang tertawa puas. Ia adalah Haji Riko Cilincing, dalang dari semua peredaran narkoba yang kini mengalir seperti air di setiap lorong gelap Jakarta Utara. Di hadapannya, tumpukan uang disusun seperti bata, sementara di layar monitor terlihat seorang bocah belasan tahun sedang mengantar paket ke sebuah sekolah dasar. Negara ini gampang dibeli, katanya sambil menghisap cerutu. Di sisi lain kota, seorang ibu parubaya menangis di ruang jenazah. Anak satu-satunya ditemukan tak bernyawa setelah menghirup pil yang dibelinya dari tetangganya sendiri. "Kenapa, Lek, kenapa kamu harus begini?" isaknya, sementara petugas RS hanya bisa menunduk. Wajah sang ibu terekam kamera wartawan dan disiarkan di televisi nasional. Prabowo menonton tayangan itu di ruang kerjanya. Air mukanya berubah menjadi kelam. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke rak buku, mengambil sebuah map merah bertuliskan, "Darurat Negara, Operasi Khusus." Malam itu juga, di bawah bendera merah putih yang berkibar diam di langit gelap, Prabowo menandatangani surat perintah pembentukan Operasi Garuda Putih, satuan rahasia yang langsung berada di bawah kendalinya. Tidak ada ruang untuk kompromi. Tidak ada negosiasi. "Kita tidak akan diam," katanya tegas kepada para jenderal yang duduk terpaku. "Jakarta Utara harus dibersihkan. Kalau perlu, saya sendiri yang akan turun ke lapangan." Di luar istana, hujan mulai turun perlahan. Tapi di dalam hati Presiden, badai sudah bergemuruh. Perang melawan narkoba bukan lagi sekadar kebijakan, itu sudah menjadi pertarungan antara hidup dan mati, antara kehormatan negara dan kehancuran generasi. Dan Prabowo, dengan semua murka dan tekadnya, telah memilih jalan yang tidak bisa lagi diputar balik. Hujan mengguyur pelataran Istana Merdeka ketika deretan mobil dinas berhenti satu persatu. Jam di dinding menunjukkan pukul 3:04 dini hari, tapi aura ketegangan sudah menggumpal di ruang pertemuan utama. Presiden Prabowo berdiri tegak, mengenakan pakaian dinas lengkap tanpa seragam. Wajahnya keras, matanya tajam. Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Menteri Pertahanan duduk saling pandang dalam diam, merasakan tekanan yang luar biasa dari sang kepala negara. "Saya tidak memanggil kalian ke sini untuk rapat biasa," suara Prabowo pecah seperti gelegar petir. "Kita sedang diserang, bukan oleh negara lain, tapi oleh pengkhianat dari dalam. Dari bangsa sendiri." Ia melempar map ke atas meja, memperlihatkan foto-foto korban overdosis, denah jalur penyelundupan, hingga transaksi rekening gila-gilaan yang melibatkan pejabat sipil dan oknum aparat. Kepala BIN angkat bicara pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan.
Kami telah identifikasi 3 jalur utama narkoba, kontainer dari Pelabuhan Priok, jalur laut dari Kepulauan Seribu, dan jalur darat lewat truk ekspedisi. Semua dijaga ketat oleh preman bayaran Haji Riko dan siapa? Potong Prabowo tajam. Kepala bin terdiam, matanya menunduk, sebelum akhirnya berkata, dan beberapa anggota kita sendiri, Pak. Keheningan menyelimuti ruangan. Prabowo mengepalkan tinjunya. Jadi selama ini, kita bukan kalah, tapi dibocorkan dari dalam. Ia melangkah perlahan ke depan jendela, menatap genangan air hujan di halaman istana. Berapa banyak lagi anak bangsa harus mati karena para pengkhianat ini? Hanya karena segelintir orang haus uang dan kekuasaan. Kapolri mencoba menjelaskan bahwa operasi rutin sudah berjalan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Prabowo menoleh cepat. Operasi rutin tak akan menyentuh akar. Mereka sudah tahu gerak kita, bahkan sebelum kita rapat. Rakyat tidak butuh rutinitas, mereka butuh perlindungan. Mereka butuh kita menebus kepercayaan yang hampir hilang. Presiden lalu membuka map merah yang ia tanda tangani sebelumnya. Di dalamnya tercantum pembentukan Satuan Rahasia Khusus, Operasi Garuda Putih, beranggotakan para prajurit pilihan, mantan pasukan elit, dan agen intelijen senior yang loyal hanya pada negara. Satuan ini tidak terikat protokol biasa. Langsung di bawah saya, tidak boleh bocor, tidak ada belas kasihan, semua target ditangkap hidup atau mati. Panglima TNI memberi hormat tanpa kata. Di wajahnya tergambar kegelisahan, tapi juga tekad. Kapolri hanya bisa mengangguk, tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam saat negara menyatakan perang pada musuh yang tak berbendera. Musuh yang menyamar sebagai tetangga, teman, bahkan penegak hukum. Dan di tengah kilat yang menyambar langit Jakarta, Prabowo berucap lirih namun penuh daya, kalau mereka pikir negara ini bisa dibeli, maka kita harus tunjukkan bahwa harga pengkhianatan adalah kematian. Kalimat itu menggema seperti lonceng perang. Mulai malam itu, Republik tak lagi diam. Di sebuah rumah megah di kawasan pesisir Cilincing yang tampak seperti gudang besi dari luar, pesta tengah berlangsung. Musik dangdut berdentum keras, perempuan-perempuan muda berjoget di bawah sorotan lampu merah redup, dan botol-botol minuman keras berjajar di meja panjang. Di tengah ruangan, duduk seorang pria bertubuh tambun dengan jubah batik emas menyala dan cincin sebesar kelereng menghiasi jemarinya. Dialah Haji Riko Cilincing, gembong narkoba paling ditakuti di pesisir utara Jakarta. Haji Riko bukan kriminal biasa. Ia eks-napi kasus pembunuhan, mantan jawara kampung, yang kini menjadi legenda gelap. Dikenal sebagai serigala hitam, ia membangun kerajaannya dari darah, suap, dan rasa takut. Ia menyogok pejabat, memelihara oknum aparat, dan menyekolahkan anak-anak muda untuk menjadi kaki tangannya. Di atas pundaknya, ekonomi haram Jakarta Utara berdiri, dari pengedaran sabu hingga pengiriman heroin via kapal kecil ke pelosok. Sambil memegang ponselnya, Haji Riko menonton ulang rekaman berita tentang pidato Presiden Prabowo di TV malam sebelumnya. Ia menyeringai, lalu tertawa keras. Prabowo, kau pikir negara ini bisa kau bersihkan hanya dengan marah-marah di istana? Ia lempar ponselnya ke meja, lalu menyulut cerutu Kuba yang dikirim langsung dari Batam. Aku sudah bayar semua yang perlu dibayar. Dari pelabuhan sampai markas. Mereka butuh aku lebih dari aku butuh mereka. Tiba-tiba, seorang anak buah masuk tergesa. Bang, ada kabar. Tadi malam Presiden bikin tim baru. Operasi rahasia, katanya langsung dari istana. Mereka udah mulai nyisir kontainer gelap. Wajah Haji Riko berubah. Tak ada senyuman. Ia berdiri perlahan, lalu menendang meja di depannya hingga botol-botol pecah. Dia berani main begitu tanpa kode ke orang-orang kita. Sampaikan ke semua jaringan. Siapkan senjata. Jangan kasih ruang buat mereka napas. Di malam yang sama, jauh dari hingar-bingar pesta, sebuah pertemuan kecil digelar di sebuah warung tua di sekitar kawasan Koja. 5 pria berambut cepak duduk melingkar dengan kopi hitam di tangan. Mereka adalah bagian dari operasi Garuda Putih. Dipimpin oleh Kolonel Purn Wisnu Atmaja, veteran Kopassus yang ditarik kembali secara khusus oleh Presiden Prabowo. Tak ada seragam, tak ada pangkat, yang ada hanyalah tugas, membongkar dan memutus rantai narkoba dari dalam. Target utama, Haji Riko, ujar Wisnu tegas. Dia pusat dari semuanya, tapi kita gak bisa asal serbu. Jaringannya luas, kita masuk lewat kurir kecil, dekati pengedar jalanan,
bikin mereka bicara. Suaranya berat tapi tenang. Di matanya terpantul kilat semangat lama yang belum padam. Ini bukan sekadar misi, ini penebusan. Kalau kita gagal, yang kalah bukan hanya negara, tapi semua anak yang belum sempat bermimpi. Sementara itu, di salah satu gang sempit dekat Cilincing, seorang remaja bernama Dani mengantarkan 2 bungkus kecil kepada pelanggan langganannya. Ia baru kelas 3 SMP, tapi sudah menjadi kurir selama 6 bulan. Ayahnya hilang entah kemana, ibunya sakit keras. Dani hanya tahu satu hal, kalau berhenti kerja, mereka tidak makan. Ia tidak sadar bahwa hari itu, langkah kecilnya akan membawanya ke pusaran konflik antara negara dan raja narkoba. Dan di tengah semua itu, Jakarta Utara masih tampak biasa di permukaan. Tapi di bawahnya, perang senyap mulai bergolak. Perang antara negara yang bersumpah tak akan mundur, dan serigala-serigala hitam yang tak akan menyerah tanpa mencabik. Hujan turun deras di terminal kontainer kawasan Koja. Lampu-lampu redup menyorot genangan air yang dipenuhi lumpur dan minyak hitam. Di antara truk-truk besar yang parkir berderet seperti monster tidur, seorang pria tua dengan jaket tambal dan topi lusuh sedang menyapu lantai dermaga. Tak ada yang tahu siapa dia. Semua mengira ia cuma kuli pelabuhan yang sedang mencari sesuap nasi. Tapi di balik tatapan redup dan langkah pincangnya, tersembunyi identitas seorang legenda perang, Kolonel Wisnu Atmaja, sang hantu Kalimantan, yang dulu ditakuti separatis. Wisnu menyamar sebagai kuli harian selama 2 minggu terakhir. Ia tidur di los kayu, makan nasi bungkus basi, dan menahan nyeri di kaki kirinya yang dulu tertembak di Papua. Tapi ia tahu, untuk menang melawan musuh seperti Haji Riko, ia harus turun ke lapisan paling bawah. Ia tak bisa hanya melihat dari jauh. Di balik bajunya yang bau solar, terselip kamera kecil dan alat perekam. Setiap gerak-gerik truk, setiap percakapan, setiap wajah, direkamnya satu persatu. Suatu malam, Wisnu duduk berdua dengan Dani, remaja kurir narkoba yang ia dekati perlahan-lahan. Dani masih polos, meski keras oleh keadaan. "Bang, abang dulu tentara ya?" tanya Dani curiga. Wisnu tersenyum samar. "Dulu saya kuli juga, tapi di pelabuhan Balikpapan. Sama kayak kamu, nyari makan." Dani mengangguk, tapi pertanyaan polos itu menusuk jauh ke dalam dada Wisnu, pertanda bahwa anak ini punya intuisi tajam. Dan lebih dari itu, anak ini bisa jadi kunci membuka pintu gerbang ke dalam sarang Haji Riko. Beberapa hari kemudian, Dani membisikkan sesuatu yang membuat jantung Wisnu berdetak kencang. "Bang, aku mau nunjukin tempat. Tapi abang jangan bilang siapa-siapa." Malam itu, di antara kontainer kosong yang disusun seperti labirin, Dani membawa Wisnu ke sebuah gudang tua dengan simbol aneh di pintunya, tulisan Cina yang berarti, hantu laut. Di dalamnya, tersimpan paket-paket narkoba yang ditumpuk dalam peti ikan beku, siap dikirim dengan kapal kecil besok subuh. Wisnu pura-pura tenang, tapi di telinganya, mikrofon kecil sudah mengirimkan data ke markas Garuda Putih. Namun rencana tak berjalan mulus. Salah satu pengawas pelabuhan, oknum polisi bayaran, mulai curiga. Ia melihat gerak-gerik Wisnu yang terlalu tenang untuk ukuran kuli baru. Dalam rapat tertutup bersama tangan kanan Haji Riko, ia berkata, "Ada yang janggal. Orang tua itu bukan orang sini. Saya rasa dia nyamar." Haji Riko mendengus. "Kalau benar dia mata-mata, suruh orang kita habisi diam-diam. Tapi buat seolah-olah dia kecelakaan kerja. Jangan sampai bikin heboh." Kabar rencana pembunuhan itu bocor ke telinga Wisnu lewat Dani. Dani datang tergopoh-gopoh malam itu, napasnya tercekat. "Bang, mereka mau habisin abang besok. Mereka udah curiga." Wisnu menatap langit yang mendung, lalu mengusap kepala Dani. "Terima kasih, Le. Kalau besok pagi saya nggak ada lagi di pelabuhan, kamu jaga ibu kamu, ya?" Kata-kata itu membuat Dani terdiam. Ia belum tahu bahwa malam itu, Wisnu sudah mengirim sinyal hijau kepada tim eksekusi Garuda Putih untuk bergerak. Pukul 3 dini hari, langit Jakarta Utara berubah kelam. Truk-truk narkoba mulai bergerak dari gudang, hantu laut. Tapi sebelum sempat keluar dari gerbang pelabuhan, suara tembakan senyap menyalak dari atap kontainer. Satu persatu kaki tangan Haji Riko tumbang tanpa suara. Wisnu, dengan senjata laras pendek tersembunyi di bajunya, menyergap dari belakang. Tak ada waktu untuk negosiasi. Hanya satu pesan dari istana, musuh negara tidak diberi ruang untuk hidup. Dan saat fajar menyingsing di atas pelabuhan, darah telah tercurah.
Tapi itu baru awal. Haji Riko belum tersentuh. Tapi ia kini tahu, ada sosok tak terlihat yang mulai merobek jaringannya dari dalam. Dan yang lebih menakutkan, orang itu bukan siapa-siapa, tapi bisa jadi siapa saja. Haji Riko menatap layar CCTV yang terhubung ke pelabuhan dengan rahang mengeras. Gudang, hantu laut, miliknya porak-poranda, puluhan anak buahnya hilang tak bersisa. Operasi rahasia yang biasanya tak pernah gagal kini dibongkar dalam satu malam. Ia tahu itu bukan kerjaan aparat biasa. Ini kerjaan orang dalam, desisnya. Dan kalau benar itu si kolonel bangsat yang katanya sudah pensiun, maka kita harus pindah medan. Ia berdiri, lalu menyalakan sebatang dupa di altar kecil di ruang belakang. Di balik bau harum itu, tersimpan niat paling gelap, memakai agama sebagai tameng. Beberapa hari kemudian, publik Jakarta Utara dikejutkan oleh kemunculan mendadak sebuah organisasi sosial keagamaan bernama Gerakan Amal Nur Cahaya. Mereka membangun masjid megah dalam semalam di tengah pemukiman padat Muara Baru. Dari luar, semua tampak indah, anak-anak diajari mengaji, pembagian sembako gratis, khutbah yang menggugah. Namun di balik mihrab suci itu, terjadi konspirasi terorganisir, penyimpanan narkoba di dalam ruang pendingin zakat dan pencucian uang lewat yayasan fiktif. Kolonel Wisnu mendengar kabar itu lewat jaringan. Informannya, salah satu loper koran yang biasa mangkal di Koja mengatakan, "Pak, saya rasa ini bukan masjid biasa." Setiap malam, mobil box keluar masuk lewat pintu belakang. Tapi nggak pernah bawa barang dagangan. Wisnu langsung mengendus bahaya. Ia tahu Haji Riko tak akan menyerah. Tapi menggunakan rumah ibadah sebagai tameng. Itu penghinaan paling mematikan bagi nurani bangsa. Tim Garuda Putih mulai menyusup. Beberapa anggota menyamar sebagai guru ngaji, pengantar sembako, bahkan sebagai jamaah tetap. Data dikumpulkan, foto-foto diambil diam-diam, dan denah bangunan dicatat. Wisnu sendiri hadir setiap malam Jumat, duduk di saf belakang, menyimak khutbah yang manis di permukaan tapi beracun di dalam. Ia tahu betul, musuh yang bersembunyi di balik agama adalah musuh yang paling sulit dilumpuhkan, karena mereka memakai nama Tuhan untuk melindungi kejahatan. Namun salah satu agen Garuda Putih ketahuan. Namanya Raka, mantan denjaka yang dikenal tak pernah gagal. Ia diseret diam-diam oleh orang-orang Haji Riko dan dikurung di ruang bawah tanah masjid. Siksaan demi siksaan dilakukan agar ia membocorkan identitas Kolonel Wisnu. Tapi Raka diam, tak sepatah kata keluar, meski kukunya dicabut dan tulang rusuknya patah. Hingga akhirnya, tubuhnya ditemukan tergantung di menara masjid, disamarkan sebagai bunuh diri. Sebuah pesan ditinggalkan di lehernya, "Jangan bawa perang ke rumah Allah." Berita kematian Raka mengguncang Wisnu. Ia berdiri membatu di depan jenazah yang dibawa ke rumah aman. Raka mati bukan karena gagal menyamar, gumamnya lirih, tapi karena kita terlambat menyelamatkannya. Di matanya ada luka yang dalam, tapi juga bara yang membakar. Ia menatap peta yang disebar di meja, masjid-masjid palsu, yayasan-yayasan bodong, dan semua cabang bisnis Haji Riko yang beroperasi di bawah kedok amal. Presiden Prabowo menerima laporan lengkap malam itu. Di layar proyektor tampak wajah-wajah para penjahat berjubah ustaz. Ia mengepalkan tangan. "Tak akan kubiarkan nama Tuhan dijadikan kendaraan iblis," katanya tegas. "Kita akan bersihkan ini, sekotor apapun, seheboh apapun." Ia lalu menginstruksikan, operasi petir fajar. Satu malam, satu gerakan serentak di semua titik. Dan ketika azan subuh berkumandang di Jakarta Utara, tak ada yang menyangka bahwa suara takbir di pagi itu akan segera disusul oleh suara granat kejut, pintu-pintu jebol, dan deru langkah pasukan tak berseragam. Perang melawan narkoba telah berubah bentuk. Kini, medan perangnya adalah hati nurani, dan tempat yang paling suci. Malam itu, Istana Negara diterpa angin gelisah. Presiden Prabowo duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap berkas foto-foto operasi petir fajar yang berhasil membongkar 11 titik masjid palsu dan yayasan fiktif di Jakarta Utara. Ia tahu, kemenangan ini hanyalah permukaan. Di balik kesuksesan itu, ada kemarahan yang sedang membara, kemarahan seorang raja kriminal yang merasa kehormatannya diinjak-injak. Dan Prabowo tahu, Haji Riko tak akan tinggal diam. Dia akan menyerang, dan kali ini, bukan ke pelabuhan atau masjid, tapi ke jantung saya sendiri. Pagi harinya, kabar mengejutkan mengguncang Republik. Nadira Prameswari,
putri bungsu presiden yang dikenal publik sebagai aktivis pendidikan, diculik dalam perjalanan ke sekolah terpencil di Bekasi. Mobilnya dicegat di jalan tol, sopir dan ajudannya ditemukan tak bernyawa, sementara Nadira lenyap tanpa jejak. Media sosial meledak, televisi menyiarkan kabar itu tanpa henti. Dan Prabowo, untuk pertama kalinya di depan kamera, terlihat menahan air mata sambil berkata, "Siapapun yang menyentuh darah daging saya demi membela narkoba, akan saya kejar sampai ke liang kubur." Di markas bawah tanah Garuda Putih, Kolonel Wisnu menunduk saat menerima kabar penculikan itu. Baginya, ini bukan sekadar penculikan. Ini deklarasi perang pribadi. Nadira adalah muridnya sendiri ketika ia dulu menjadi dosen tamu di Universitas Pertahanan. Anak itu punya jiwa seperti bapaknya, keras kepala tapi berhati emas, gumamnya. Wisnu langsung memerintahkan penguncian semua titik keluar Jakarta dan memeriksa rekaman drone pengintai terakhir. Waktu sangat sempit, jika Nadira tidak ditemukan dalam 48 jam, segalanya bisa berubah menjadi tragedi nasional. Sementara itu, di sebuah gudang tua di daerah Kalibaru yang sudah lama ditinggalkan, Nadira duduk terikat di kursi besi, dengan mulut dilakban dan wajah penuh luka lebam. Di depannya berdiri Haji Riko dengan senyum licik. "Kau tahu, Nak, ayahmu bisa angkat senjata, bisa kirim pasukan, bisa bakar semua kampung saya. Tapi dia lupa, bahwa saya bisa membuat dunia runtuh hanya dengan satu nyawa." Ia lalu menyalakan ponsel, merekam video ancaman yang ditujukan langsung ke Prabowo. "Tarik pasukanmu, hentikan operasi, atau Nadira pulang tinggal nama." Video itu diterima langsung oleh Presiden di ruang kendali. Tangannya gemetar saat menekan tombol play, namun tatapannya tetap tajam. Setelah selesai menonton, ia berdiri dan berkata kepada semua yang hadir, "Jangan hentikan operasi. Jangan satu pun dari mereka lolos. Tapi pastikan, anak saya pulang hidup." Suara Prabowo berat, penuh luka, tapi tak tergoyahkan. "Ini bukan lagi tentang jabatan. Ini tentang kehormatan seorang ayah, dan harga diri seorang pemimpin bangsa." Kolonel Wisnu langsung memimpin sendiri tim penyelamat. Menggunakan teknologi pelacakan suara latar dalam video, mereka menemukan titik lokasi tak jauh dari dermaga tua Kalibaru. Tapi waktu nyaris habis. Gudang itu telah dipasangi bom waktu oleh anak buah Haji Riko, dengan timer berdetak mundur menuju jam 12 malam. Dalam operasi yang hanya bisa digambarkan sebagai neraka mini, Wisnu dan tim menyusup lewat gorong-gorong, menembus dinding belakang, dan dalam hitungan menit terakhir, berhasil membawa Nadira keluar dengan tubuh luka parah namun masih bernyawa. Haji Riko berhasil lolos malam itu, menghilang dalam labirin kanal dan rawa-rawa utara. Tapi ia tahu, kini seluruh negeri memburunya bukan hanya sebagai pengedar, tapi sebagai penculik anak presiden. Sementara itu, Nadira dirawat di RSPAD, dan Presiden Prabowo berdiri di samping ranjangnya, memegang tangan putrinya yang masih lemah. "Kamu kuat, Nak, karena darahmu bukan darah pengecut." Dan dari kejadian itu, semangat Prabowo berubah total, bukan hanya ingin membasmi narkoba, tapi menghabisi akar kejahatan yang telah menculik harapan bangsa. Pagi itu, suasana di istana tampak biasa di luar, tapi dalam ruang rapat rahasia yang hanya dihadiri 7 orang terdekat Presiden, badai sedang menggelegak. Presiden Prabowo membuka map hitam dengan segel classified, level 1. Di dalamnya, puluhan nama besar, jenderal aktif, pejabat tinggi kementerian, pengusaha ternama, hingga tokoh partai politik. Semua terkait jaringan narkoba Jakarta Utara. "Saya sudah tutup mata terlalu lama," ucapnya pelan namun penuh tekanan. "Hari ini, saya buka semua. Biar rakyat tahu siapa yang selama ini meracuni bangsa." Kolonel Wisnu menunduk hormat. Ia tahu dokumen itu selama ini sengaja disimpan karena terlalu berbahaya. Membuka satu nama saja bisa menggemparkan parlemen. Tapi Prabowo tidak mau menunggu lagi. Ia tak peduli tekanan internasional, ancaman kudeta diam-diam, atau tekanan investor. "Anak saya hampir mati, dan anak-anak Indonesia mati tiap hari karena barang haram ini. Kalian pikir saya masih bisa diam?" Suaranya mengguncang ruangan. Hari itu, perintah dikeluarkan, bersihkan semua pejabat busuk, tanpa pandang bulu. Di hari yang sama, media nasional dan internasional geger. Siaran langsung memperlihatkan penangkapan seorang mantan Panglima TNI yang diduga terlibat dalam pencucian uang dari kartel. Di tempat lain, seorang menteri yang dikenal vokal soal moral tertangkap di villa rahasia bersama koper penuh uang tunai dan ekstasi.
Publik gempar, tapi tak sedikit pula yang mencibir, menyebut Prabowo sedang cari simpati politik. Namun rakyat kecil, mereka bersorak. Di kolong jembatan, di pasar, di terminal, mereka berkata, akhirnya ada yang berani lawan para setan berdasi. Haji Riko, yang menyaksikan semua ini dari tempat persembunyiannya di pinggiran Tangerang, mengertakkan gigi. Dia gila, gumamnya. Dia bakar istananya sendiri cuma untuk kejar aku. Tapi jauh di dalam dirinya, Riko mulai merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan. Bukan karena Prabowo sebagai presiden, tapi Prabowo sebagai ayah yang hampir kehilangan anaknya. Orang tua seperti itu, bisa jadi lebih berbahaya dari pasukan manapun, bisik Riko kepada kaki tangannya yang mulai goyah. Di tengah badai politik itu, Nadira mulai pulih. Tapi ia tak tinggal diam. Dari ranjang rumah sakit, ia membuat rekaman video berisi pesan kepada generasi muda. Saya bukan korban, saya adalah saksi. Saya lihat bagaimana narkoba bukan hanya merusak tubuh, tapi menghancurkan harapan. Jangan tunggu sampai seseorang yang kalian cintai jadi korban. Lawan sekarang, sebelum kita kehabisan waktu. Video itu viral, menjadi api moral yang membakar semangat masyarakat untuk ikut mendesak pembersihan besar-besaran. Namun, harga dari perang ini tak kecil. 3 anggota DPR ditemukan gantung diri di kamar hotel. Beberapa perwira tinggi menghilang tanpa jejak. Sebuah bom meledak di gerbang kantor KPK. Dan ancaman pembunuhan datang hampir tiap malam ke meja presiden. Tapi Prabowo tetap berdiri. Dalam pidato daruratnya di depan MPR, ia berkata, jika darah saya harus dibayar untuk negeri ini bersih dari narkoba, maka ambillah. Tapi saya tidak akan mundur. Tidak sekarang. Tidak sampai musuh terakhir tumbang. Dan di balik layar, Kolonel Wisnu tahu, fase terakhir telah dimulai. Haji Riko harus ditangkap hidup-hidup. Bukan untuk dihabisi diam-diam, tapi untuk diseret ke hadapan rakyat, agar semua tahu wajah asli iblis yang memakai kopiah dan berseru nama Tuhan demi menyelundupkan kehancuran. Perintah jelas, risikonya besar, tapi misi ini hanya punya satu kata kunci, tuntas. Malam itu, hujan turun deras membasahi tanah pinggiran hutan Jatiuwung, Tangerang. Sebuah pesantren tua berdiri sunyi di tengah kegelapan, tanpa papan nama, tanpa santri, namun dikelilingi kamera tersembunyi dan pagar listrik yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Di dalamnya, Haji Riko bersembunyi, dikelilingi anak buah terakhir yang masih setia, bersenjata lengkap, dan sudah siap mati. Ia tahu waktu sedang menghitung mundur. Tapi dalam hati kecilnya, ia menolak menyerah. Selama aku masih hidup, negara ini tidak akan bersih, gumamnya sambil menatap foto Presiden Prabowo yang dicoret dengan darah ayam. Kolonel Wisnu berdiri dalam kendaraan tempur tanpa tanda, memantau lokasi dari jarak 1 km. Timnya, Garuda Hitam, gabungan dari pasukan elit yang hanya turun dalam operasi paling rahasia, telah mengepung area. Thermal drone menunjukkan 20 lebih orang bersenjata di dalam kompleks pesantren. Tapi target utama hanya satu, Haji Riko, hidup atau mati, harus dibawa keluar. Wisnu mengepalkan tinju. Kita akhiri ini malam ini. Operasi dimulai pukul 1.23 dini hari. Tembakan pertama pecah ketika pasukan menyusup lewat sungai belakang. Ledakan granat kejut mengguncang bangunan. Suara takbir palsu bercampur teriakan panik menggema di antara peluru-peluru yang berseliweran. Tapi tak ada tempat lagi untuk sembunyi. Satu persatu anak buah Riko tumbang, hingga hanya tinggal dia dan 2 orang tangan kanannya yang berlindung di ruang bawah tanah. Riko menarik nafas berat, mencium sajadah di depannya. Tuhan, kalau aku masuk neraka, biarlah seluruh mereka ikut bersamaku. Di atas, Wisnu masuk dari pintu barat, melangkah perlahan di lorong-lorong pesantren yang kini penuh darah dan abu. Langkahnya mantap, matanya dingin. Ia menuju ruang bawah tanah, membuka pintu baja dengan kode yang dibobol pakar sibernya. Di balik pintu itu, Haji Riko berdiri, dengan pistol di tangan dan rompi bom di tubuhnya. Selangkah lagi, dan kita semua pergi bersama, ucapnya dengan mata merah. Wisnu berhenti, hening melanda, hanya suara hujan dan detakan bom yang mengisi udara. Tapi kau bukan pejuang, kata Wisnu perlahan. Kau pengecut yang sembunyi di balik ayat dan darah anak kecil. Kalimat itu menamparkan Riko lebih keras dari peluru. Tangannya gemetar, ia mulai ragu. Dalam hitungan detik,
Dua penembak jitu dari tim Garuda Hitam menembakkan peluru karet berkecepatan tinggi, menghantam tangan dan dada Riko. Ia terjungkal, pistolnya terlepas, dan alat pemicu bomnya hancur. Wisnu langsung menerkam, memborgol tangan berdarah itu. Kau akan menghadapi pengadilan rakyat, bajingan. Esok paginya, seluruh negeri terdiam ketika melihat wajah Haji Riko ditampilkan di layar televisi, babak belur dan diborgol, diapit oleh pasukan khusus. Presiden Prabowo memberikan pidato singkat di siaran nasional. Hari ini, kita buktikan bahwa negara ini masih punya nyali. Bahwa anak-anak bangsa berhak tumbuh tanpa racun yang disebar oleh iblis berjubah. Ini bukan akhir perjuangan, ini baru permulaan. Rakyat bersorak, tapi para tikus tua di kursi kekuasaan mulai gemetar. Mereka tahu, giliran mereka akan tiba. Nadira, yang kini sudah pulih, berdiri di samping ayahnya ketika Riko diturunkan dari mobil tahanan. Tatapannya tajam, ia tak berkata apa-apa, tapi dalam sorot matanya ada pesan, aku akan jadi generasi yang kau coba musnahkan, dan aku tak akan pernah lupa. Haji Riko tertunduk, untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena malu. Di usianya yang tak muda lagi, ia akhirnya benar-benar kalah, bukan oleh peluru, tapi oleh keberanian yang tumbuh dari luka. Dan malam itu, di ruang kerjanya yang sunyi, Presiden Prabowo berdiri menatap jendela. Jakarta masih penuh cahaya, tapi ia tahu, masih banyak gelap yang belum tersentuh. Ia menyalakan rokok, menarik napas panjang, lalu berbisik pelan, satu babak selesai, perang masih panjang. Di belakangnya, bendera merah putih berkibar pelan, seolah menyimpan janji, selama masih ada satu anak negeri yang berani, negeri ini tak akan pernah benar-benar kalah. Gedung Pengadilan Tinggi Jakarta dipenuhi lautan manusia pagi itu. Wartawan dari seluruh dunia memadati halaman, sementara ratusan pasang mata rakyat kecil menatap layar lebar yang dipasang di taman-taman kota. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu, iblis akan diadili. Haji Riko, dalang di balik jaringan narkoba paling mengerikan dalam sejarah Indonesia, akan duduk di kursi terdakwa. Tapi ini bukan sekadar persidangan. Ini adalah pembongkaran sejarah kelam yang selama puluhan tahun ditutup rapat oleh para elit. Ruang sidang sunyi ketika Riko masuk dengan borgol di tangan dan luka yang masih membekas di wajah. Tak ada lagi senyum angkuh, hanya tatapan kosong yang mencoba menyembunyikan kepanikan. Di depan Hakim Agung yang dikawal ketat oleh militer, jaksa penuntut membuka dengan satu kalimat, terdakwa tidak hanya menjual narkoba, ia menjual masa depan bangsa. Lalu, satu persatu bukti dibuka. Video pengiriman sabu dari kapal asing. Rekaman transaksi uang di ruang bawah tanah bank swasta. Foto anak-anak overdosis di kolong jembatan, yang semuanya terhubung ke jaringan Riko. Tapi pukulan paling mematikan datang saat seorang saksi wanita naik ke podium. Tubuhnya kurus, matanya sembab. Ia memperkenalkan diri sebagai ibu dari Adit, anak berusia 13 tahun yang tewas overdosis karena narkoba murah yang dijual kaki tangan Riko di sekolah. Anak saya belum sempat mimpi jadi dokter, tapi dia sudah dikubur, karena barang haram dari orang ini, katanya sambil menunjuk ke arah Riko yang menunduk dalam diam. Tangisan meledak dari kursi pengunjung. Bahkan hakim pun terdiam beberapa detik, menahan emosi yang bergemuruh. Prabowo menyaksikan semua itu dari ruang privat di istana, berdiri tegak di depan layar. Nadira duduk di sampingnya, menggenggam tangan ayahnya. Kita bisa pulihkan negeri ini, ayah, bisiknya. Prabowo mengangguk, tapi matanya tetap tajam, menatap wajah Riko yang semakin terbenam dalam bayang-bayang kejahatannya sendiri. Pengadilan ini bukan hanya soal keadilan. Ini adalah pencabutan topeng dari wajah kemunafikan yang selama ini dibiarkan tumbuh oleh sistem. Riko mencoba membela diri. Ia berkata dirinya hanya pion. Ia menyebut nama-nama besar, mantan menteri, jenderal, bos media, bahkan mantan wakil presiden. Aku tidak sendiri, teriaknya. Kalau aku masuk penjara, mereka semua harus ikut. Tapi publik tak peduli. Tangisan anak-anak yang kehilangan masa depan, jeritan para ibu, dan luka rakyat yang sudah terlalu lama ditutupi, membuat suara Riko terdengar seperti bisikan pengecut. Hakim membacakan vonis setelah 3 hari sidang terbuka. Haji Riko, atas semua kejahatan terhadap kemanusiaan, perdagangan narkoba, dan pengkhianatan terhadap negara, Anda dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di sel isolasi militer, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ruang sidang bergemuruh. Di luar, rakyat bersorak.
Tapi tak sedikit pula yang menangis, bukan karena iba, melainkan karena luka mereka akhirnya diakui oleh negara. Ketika Rico dibawa keluar, ia melirik ke kamera. Untuk pertama kalinya, wajah itu tampak tua, rapuh, dan takut. Ia sadar, hidupnya yang penuh kuasa dan darah kini hanya tinggal sejarah kelam. Ia bukan legenda, bukan martir. Ia hanya sampah yang akhirnya dibersihkan. Di sel khusus yang jauh dari dunia, ia akan hidup dalam keheningan yang membunuh perlahan, dihantui wajah-wajah yang tak bisa ia bunuh dengan uang atau senjata. Dan sementara itu, Presiden Prabowo menandatangani keputusan terakhir hari itu, pembentukan Badan Nasional Pemberantasan Narkoba dan Korupsi, dengan kekuasaan setingkat kementerian dan kewenangan langsung dari Presiden. Ini bukan akhir, tapi fondasi. Kita bangun dari neraka ini, katanya di depan rakyat. Dengan darah, air mata, dan keberanian. Negeri ini akhirnya mulai menapaki cahaya, satu langkah demi satu luka. Jakarta pagi itu cerah. Langit membentang biru seperti lembaran baru yang menanti untuk ditulisi sejarah. Di lapangan Monas, ribuan rakyat dari seluruh penjuru negeri berkumpul, mengenakan pakaian putih dan merah. Tak ada bendera partai, tak ada panggung kampanye. Hanya satu panggung kecil di tengah, dengan podium sederhana dan kibaran sang saka merah putih yang berdiri tegak. Hari itu, Presiden Prabowo mengumumkan akhir dari operasi pembersihan ibu kota. Tapi yang lebih penting, hari itu ia menyampaikan janji yang tak akan pernah boleh dilupakan. Dengan suara berat dan sorot mata yang menyimpan luka dari medan perang dan istana, Prabowo berdiri di depan rakyat. Ia tidak berpidato panjang, ia menceritakan bagaimana negara ini hampir hilang ditelan narkoba, korupsi, dan kemunafikan. Ia menyebut nama-nama anak-anak yang mati tanpa alasan. Ia menyebut Nadira, ia menyebut Adit, ia menyebut ibu-ibu yang kehilangan rumah karena suaminya tenggelam dalam sabu. Ia menyebut para aparat jujur yang dikorbankan karena melawan sistem. Negeri ini bukan milik para bajingan. Negeri ini milik mereka yang tidak menyerah. Sorak-sorai menggema, tapi juga tangis. Nadira berdiri di samping ayahnya, kini telah bergabung sebagai relawan untuk rehabilitasi anak-anak korban narkoba. Ia menatap kerumunan dengan mata yang penuh nyala. Trauma masih ada, tapi ia tidak lagi takut. Ia telah berubah dari korban menjadi pejuang. Dan hari itu, ia berjanji, aku tidak akan biarkan generasi berikutnya tenggelam seperti aku dulu. Kata-katanya direkam, disebarkan, dan menjadi viral dalam hitungan menit, bukan karena dramanya, tapi karena keberaniannya yang jujur. Sementara itu, di sel militer rahasia, Haji Rico duduk sendiri dalam keheningan. Tidak ada jendela, tidak ada suara. Hanya satu jam berdetak dan satu lampu redup. Ia sudah tak punya pengaruh, tak punya suara, tak punya siapa-siapa. Ia menonton televisi hitam putih kecil yang dipasang untuk tahanan kelas 1. Wajah Prabowo muncul di layar. Rico memalingkan muka, tapi tak bisa menahan air mata yang akhirnya jatuh. Ia tahu, ia dikalahkan bukan oleh kekerasan, tapi oleh kesatuan dan keberanian yang tidak bisa ia beli. 3 bulan kemudian, program rehabilitasi nasional mulai berjalan. Ribuan remaja direkrut ke dalam pelatihan kerja dan pendidikan gratis. Bekas bandar kecil dijadikan saksi negara dan dilatih menjadi penyuluh bahaya narkoba. Panti-panti sosial dibuka kembali. Setiap hari, satu keluarga diselamatkan dari cengkeraman narkoba. Dan setiap sore, di bawah langit Jakarta yang mulai jernih, merah putih berkibar, kali ini bukan di antara asap dan darah, tapi di antara harapan. Prabowo tidak tidur nyenyak setiap malam. Ia tahu tugasnya belum selesai. Tapi ia juga tahu, sejarah sedang bergeser. Selama rakyat masih punya nyali, negara ini tak akan pernah runtuh, katanya di ruang kerjanya yang kini dipenuhi laporan dari seluruh Indonesia. Ia tak lagi sendiri. Di belakangnya, ada ribuan Wisnu, ribuan Nadira, ribuan rakyat biasa yang tak ingin diam. Revolusi senyap telah dimulai, bukan dengan peluru, tapi dengan kesadaran. Dan pada hari kemerdekaan, di Istana Negara, Prabowo membungkuk kepada rakyat setelah membacakan teks proklamasi ulang. Ia mengangkat kepalanya, menatap kamera, dan berkata, "Ini untuk setiap anak yang sempat kami abaikan. Ini untuk setiap ibu yang menangis sendiri. Ini untuk setiap nyawa yang direnggut oleh pengkhianat bangsa. Kami bersumpah, tidak akan ada lagi generasi yang tumbuh dalam ketakutan." Merah putih berkibar lebih tinggi dari biasanya hari itu. Dan di tengah kerumunan rakyat yang bersatu,
Satu suara menggema, bergema dari hati ke hati. Kami tidak takut lagi.